teman-teman, perkenalkan nama saya Ski Baptista Stepu dengan akhiran M33. Di sini saya akan membuat video pengaplikasian rancangan acak kelompok dari skripsi pengaruh laju aliran terhadap penurunan cemaran pada instalasi pengolahan air limbah domestik dengan sistem biofilter. Data yang saya ambil itu dari lampiran 10, yaitu tabel analisa statistik efektivitas penurunan pH. Dan yang pertama-tama kita tulis dulu datanya, kita jumlahkan dan kita cari rata-ratanya. Di bawah juga seperti itu, jumlahkan dan cari rata-ratanya. Kita lanjut ke tabel dua arah, kita tulis dulu seperti ini. Kenapa ini hanya Q1, Q2, dan 3? Karena data saya itu hanya ada perlakuan Q dan kelompoknya itu tetap ada 4. Kita tulis lagi dulu seperti ini, dan kita masuk untuk mencari jumlah. Kita tinggal jumlahkan saja data dari kelompok 1 hingga kelompok 4, begitu seterusnya ke bawah. Dan untuk mencari rata-rata, kita tinggal bagikan saja jumlah yang ada pada data ini dibagi 16, karena jumlah perlakuan saya 4 dan kelompok saya itu 4, jadi 4 kali 4 itu 16, begitu seterusnya hingga ke bawah. Dan untuk jumlah yang ada di sini itu sama, kita tinggal jumlahkan saja, tarik ke bawah, lalu kita enter. Begitu seterusnya juga ke samping. Begitu juga dengan rata-rata, kita tinggal klik saja jumlah, lalu kita bagikan 16, karena data saya itu 4 perlakuan dan 4 kelompok. Kita teruskan ke samping, itu juga sama. Sekarang kita akan mencari FK, yang dimana rumus untuk mencari FK itu jumlah yang ada di sini kita pangkatkan 2, kita bagikan 8. Enter saja. Kita lanjut ke tabel ANOVA. Kita tulis dulu sumber keragaman seperti pada tabel ini, perlakuan kelompok, Q, interaksi grade, dan total. Kita sekarang lanjut mencari DB perlakuan. Yang dimana rumus untuk mencari DB perlakuan itu formulanya konta perlakuan 1 hingga perlakuan 4 kita blok dikurang 1. Begitu juga dengan kelompok, konta jumlah yang ada pada kelompok 1, 2, 3, dan 4 dikurang 1. Dengan Q juga, konta Q kita blok Q1 sampai Q4 dikurang 1 juga. Interaksi, yang dimana rumus untuk mencari interaksi adalah perlakuan dikurang Q. Kita tinggal enter. Sekarang kita cari totalnya dulu. Rumusnya juga sama, konta perlakuan data dari kelompok 1 hingga kelompok 4 itu kita blok, juga dikurangin 1. Sekarang kita bisa mencari galat, yang dimana rumus mencari galat yaitu total dikurang perlakuan dikurang kelompok. Sekarang kita masuk ke JK. Rumus untuk mencari JK yaitu sum SQ. Kita cari dulu JK perlakuannya, sum SQ total perlakuan dibagi 2 dikurang FK, begitu seterusnya ke bawah. Namun untuk mencari galat itu kita tinggal kurangin total dikurang perlakuan dikurang kelompok. Sekarang kita masuk ke KT. KT ini agak simpel ya, kita tinggal membagikan saja JK dengan DB perlakuan. JK perlakuan dengan DB perlakuan, tinggal enter. Ini juga sama, kalian bisa tinggal tarik ke bawah aja biar nggak pusing, biar nggak sulit ya. Kita masuk ke F hitung. Rumus untuk mencari F hitung itu KT perlakuan dibagi galat. Jadi semuanya ini ke bawah akan dibagi dengan KT galat. Nah, ini tinggal bisa kita kunci di sini D-nya agar kita bisa narik ke bawah langsung, tidak mengulang lagi. Kita enter aja. Ini akan otomatis sama, jika kamu akan tarik sama ke bawah itu formulanya tetap akan memblok di D galat, KT galat. Langsungnya kita cari dulu. Untuk mencari ini kita harus kerjakan dulu yang F tabel 0,05 dan 0,01, dimana rumus untuk mencarinya itu F inverse dikali 0,05, kita jangan lupa tulis 0,05. Kita tulis lagi DB perlakuan
lalu kita klik lagi galat. Kita jangan lupa memblok di bagian B. Kenapa? Karena agar kita bisa langsung tarik ke bawah, jadi datanya itu nggak beda atas sama bawahnya, karena kita udah ngunci di bagian B nya ini. Tinggal enter aja. Baru kita bisa tarik langsung ke bawah. Ini tidak akan berbeda karena formula yang digunakan itu sama. Jadi kita bisa buktikan saja. Jadi F inverse 0,05 dikali dengan kelompok, lanjut dengan B dB garat. Tabel 0,01 juga sama, kita hanya mengubah di bagian 0,01 nya saja. Jadi jika yang tadi 0,05, yang sekarang hanya 0,01 saja, sama juga ke bawah. Oke, kita lanjut ke tabel uji lanjut. Jadi pertama-tama dulu tulis perlakuan yang ada pada data kita. Terus dulu tulis ada Q1, Q2, Q3, Q4, lalu kita tulis rata-ratanya. Rata-rata ini kita urutkan dari yang terbesar hingga terkecil. Lalu kita bisa mencari selisihnya dengan rumus rata-rata pada Q1 dikurang Q2. Kita bisa ngunci di rata-rata pada Q1 ini biar kita juga bisa mudah untuk mencari ke bawahnya. Enter aja. Jadi yang di bawahnya juga sama, rata pada Q1 dikurang rata pada Q3, di bawah juga begitu, rata pada Q1 dikurang rata pada Q4. Untuk yang ini kita akan kerjakan di akhir saja. Kita lanjut ke sini dulu. Ini juga sama. Sekali sekarang kita lanjut di bawahnya. Jadi setiap kita selesai di sini, masuk ke sini, turun ke bawahnya satu, turun ke bawah satu. Itu yang dinamakan selisih. Rata pada Q2 dikurang Q3, kita tinggal enter. Di bawahnya juga sama, rata pada Q2 dikurang Q4. Lanjut sekarang ini tinggal yang terakhir, rata pada Q3 dikurang Q4. Sekarang kita akan mencari ininya. Rumus yang digunakan itu lumayan rumit. Digunakan rumus if. Jika selisih pada data Q2 lebih kecil daripada sebelumnya sebelum kesini itu, sebelum mencari ini itu, nanti kita harus mencari dulu, mengerjakan dulu tabel yang ini, dimana tabel yang ini itu didapat dari KT galet kita, terus DB galet kita, terus disesuaikan pada buku yang ada, yang disesuaikan pada buku Rancop. Ini data yang terdapat pada buku Rancop untuk data saya. Pertama-tama dulu kita cari SY nya. Rumus untuk mencari SY itu KT galet dibagi 2 diakarkan 0,5. kita tinggal enter saja. Baru kita bisa mencari tabel BJND 5% dan 1%. Rumus untuk mencari tabel BJND ini, kita tinggal ambil data pada JND 5% yang ini, kita kalikan dengan SY. Kita kalikan dengan SY. Jangan lupa untuk mengunci pada bagian SY ini, pada data SY dikunci di bagian sini agar pas kita narik ke bawah itu tidak kesulitan dan datanya tidak berbeda-beda. Jadi ini sudah pasti sama. Kita bisa buktikan aja seperti yang di bawahnya ini. Dia akan mengambil JND 5% yang ini dikali dengan yang ini, yang bawahnya juga begitu. Data yang ini dikali dengan yang ini. Sama juga dengan data yang ada pada BJN 1%, yang diambil itu yang ini, data yang ini dikali sama ini, di bawahnya juga begitu, data yang ini dikali sama ini, dan juga data yang di bawahnya itu ini dikali sama ini. Oke, baru sekarang kita bisa mengerjakan yang ini.
Jadi rumusnya itu rumus if jika selisih pada Q2 itu lebih kecil daripada BJN di 5%, maka kita bisa menulis NS. Dan jika data pada selisih Q2 lebih kecil daripada data pada BJN 1%, itu kita bisa taruh bintang 1 atau bintang 2 ini. Jadi ya kita jangan lupa mengunci di sini, di Q-nya kita kunci di Q dan di P, agar pada saat kita mencari yang lainnya, yang ini dan yang ini seterusnya, itu tidak terjadi error. Jadi tinggal enter aja, dan yang di bawah sudah pasti akan sama. Jika kamu ragu, kita bisa buktikan lagi. Data selisih pada Q3 jika lebih kecil dari ini akan ditulis NS, jika lebih kecil dari ini akan tulis bintang 1 bintang 2, seterusnya semua. Oke, jadi sekian video pengaplikasian rancangan acak kelompok yang saya buat. Sekiranya video ini bisa bermanfaat di luar sana dan bermanfaat untuk diri saya sendiri. Jika banyak kesalahan kata dan penjelasan yang saya jelaskan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya, Rizky Baptista Tepu. Terima kasih.